Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kurang semangat nih. Coba saya salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Oke, semangat. Iya, semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kelas 11 Aksio Kelas Program. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa, Pak. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, masih pada semangat semuanya ya. Walaupun kita sekarang belajar di jam terakhir nih, harus tetap semangat ya. Bapak mengingatkan kembali nih untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker ya apabila di dalam ruangan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mohon dicek ini dulu koneksi soundnya. Jangan sampai nanti ketika kita pembelajaran ada yang trouble, ada yang nggak bisa menampilkan sesuatu dan lain-lain sebagainya. Coba kita cek sound dulu, satu-satu coba. Cek Pak, ada nggak Pak? Ya, ada. Mbak Rima ada. Mbak Neng coba dicek. Biasanya ini Mbak Neng nih yang suka trouble nih soundnya nih. Halo Mbak Neng, terdengar suaranya? Mbak Ratna coba dicek soundnya ada nggak? Oke, Ya, ada ya. selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ratna. Mbak Firly, cek Mbak Firly soundnya. Cek sound, ada dong. Oke, ada ya. Oke, siap. Pak Anam coba. Mas Anam. Cek dulu soundnya. Cek, Ada? Cek 1, 2, 3. Oke, ada ya. Mas Suhada coba cek juga nih soundnya nih. Hadir. Oke, sudah ya, aman nih kayaknya semuanya soundnya sudah aman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba kalau sudah aman kita berdoa dulu ya. Mas Suhada nih sebagai ketua kelas, coba mohon dipimpin doa dulu untuk teman-temannya. Terima kasih, Pak. Ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran produk kreatif kewirausahaan ya. Sebelum Bapak masuk ke materi ini, silakan anak-anak semua untuk absen dulu ya. Absen dulu dengan swafoto yang ada di link berikut ya. Bapak, izin tanya Pak Sandi, swafoto itu apa ya Pak? Iya Mbak Firly, kenapa Mbak Firly? Ini Swafoto. tadi Bapak suruh absen pakai swafoto, maksudnya apa sih Pak? Iya, swafoto itu foto selfie kalian ya. Jadi nanti kalian itu mengisi daftar hadir di Google Form menggunakan foto selfie. Jadi nanti di sini tidak ada yang titip absen gitu. Jadi swafoto itu adalah foto selfie ya Mbak Firly ya. Oh ya, terima kasih Pak Sandi. Jadi kita foto dulu ya Pak ya. Iya, Jadi absennya pakai foto gitu ya Pak. Absennya pakai foto ya Mbak Firly ya. Oke. Ya, baik Pak, terima kasih. Dikarenakan ini pertemuan pertama ya, kita di kelas 11. Sebelumnya Bapak juga belum pernah lihat nih muka-mukanya. Jadi Bapak ingin absen secara manual juga ya, nggak apa-apa ya. Oke, Bapak absen dulu ya. Mbak Firly hadir. Hadir Pak. Mbak Ratna hadir. Hadir, Pak. Oke, Mbak Neng. Hadir, Pak. Oke, Mbak Rina Indriana. Hadir, Bapak. Oke, ada Mbak Rima Dina. Ya, hadir Pak. Mbak Rani. Hadir, Pak. Mbak Winda. Hadir, Pak Sandi. Mas Suhada. Hadir, Pak Sandi. Oke, ada Mas Sofatul Anam. Ya, hadir Bapak. Oke, hari ini berarti hadir semua ya, tidak ada yang sakit, alhamdulillah. Oke, pertemuan pertama di Mapel PKK ini pertemuan pertama ya, jadi Bapak ingin bertanya dulu nih tentang cita-cita kalian. Setelah lulus ini kalian ingin menjadi apa sih? Ingin ngapain dan ingin bagaimana?
Kan kalau kita kan sekolahnya di SMK ya, sekolah menengah kejuruan ya. Kalian cita-citanya mau jadi apa sih? Aku Pak. Iya, kenapa Ya. Mbak Rima? Ya aku mau nanti nanti mau kerja di BUMN aja Pak. Mau kerja di BUMN ya. Ada lagi? Iya. Iya, Mbak Rani Oh, silakan. Pak, ya, kalau aku cita-citanya ingin masuk STAN, Pak, biar jadi PNS, terus di kedinasan. Siap. Ada lagi? Oke, berarti tadi ada Mbak. Kalau Pak Anam, Mas Anam coba cita-citanya mau jadi apa sih Mas Anam? Saya cita-citanya mau jadi guru setelah lihat Pak Sandi mengajar. Gitu ya. Oke, siap. Kalau Mas Wade cita-citanya jadi apa, Mas? Saya jadi pengusaha, Pak, biar banyak uangnya. Oh ya, bagus ya. Oke, cita-citanya di sini tadi ada yang mau jadi pengusaha, mau kerja di BUMN, Mbak Rima tadi ya, terus ada yang mau kuliah di STAN, Mbak Rani mau kuliah di STAN katanya mau jadi PNS ya. Terus tadi Mas Wada pengen jadi guru katanya. Alhamdulillah ya, semuanya mempunyai cita-citanya masing-masing. Bapak doain semoga cita-citanya semuanya tercapai ya. Jangan lupa juga jangan lupa juga minta doa sama orang tua agar dipelancar segala urusannya. Bapak pesan ya, walaupun kalian cita-citanya itu banyak, jangan lupa untuk adabnya diperbaiki ya. Yang paling utama percuma jadi karyawan BUMN tadi, terus ada yang mau jadi PNS sekolah di kedinasan, tapi kalau adabnya masih kurang ya. Tetap semangat dalam belajar dan mengejar cita-cita kalian. Oke anak-anak. Baik, Oke, Pak. Sudah absen ya semua di Google Form? Sudah, Pak. Oke, jika sudah, perhatikan sebentar di sini Bapak ada quote dari Imam Ghazali, ya. Boleh bantu dibaca, Mbak Ratna? Ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan, menurut Imam Al-Ghazali ya, Pak? Iya, ini ada quote dari Imam Ghazali ya. Ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu itu adalah kesia-siaan. Sebenarnya Bapak juga ada hadis nih yang mengatakan 3 amalan yang tidak akan pernah putus walaupun kita sudah meninggal dunia. Ada yang tahu nggak sih? Saya tahu, Pak. Iya, apa Bu? Apa Mbak Rina? Sedekah jariyah, doa anak, ya Pak ya. Satu lagi ilmu yang bermanfaat, Pak. Nah, hebat ya Mbak Rima ya. Mbak Rani ya? Sorry nggak kedengeran Mbak Rani. Rina, Pak. Oh, Rina. Aduh, maaf. Di sini banyak ya namanya yang kembar. Ada Mbak Rina, Mbak Rani, sama Mbak Rima. Aduh, ada 3 nih. Iya. Jadi suka ketukar-tukar ya. Hebat nih Mbak Rina berarti ya. Ya, jadi nanti harapan Bapak ketika kalian sudah menerima pembelajaran hari ini tuh bisa mengamalkannya ya. Jadi bisa mengamalkan agar pahalanya juga terus mengalir untuk kalian. Oke, hari ini kita belajar tentang wirausaha dan kewirausahaan. Pertama, Bapak akan menjelaskan tentang tujuan kita belajar materi ini. Nah, ini ada tujuan. Nah, kelihatan tidak? Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Boleh dibantu untuk membaca? Boleh bantu Bapak untuk membaca? Silakan. Oke, Pak, saya bacakan ya. Oh ya, Mbak Rani silakan. Ya. Jangan sampai ketukar lagi nih Mbak Rani yang baca ya. Ya, yang pertama menjelaskan pengertian kewirausahaan secara baik dan benar. Yang kedua menjelaskan pengertian wirausaha secara baik dan benar. Yang ketiga, menjelaskan sikap dan perilaku wirausaha yang sukses secara baik dan benar. Yang keempat, menjelaskan karakter wirausaha secara baik dan benar. Yang kelima, melakukan pengelompokan sikap dan perilaku wirausaha yang sukses secara teliti dan percaya diri. Yang keenam, melakukan pengelompokan karakter wirausaha secara teliti dan percaya diri. Nah, oke, terima kasih Mbak Rani ya.
Iya, ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Di sini ada 6 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu menjelaskan pengertian kewirausahaan secara baik dan benar. Yang kedua itu menjelaskan pengertian wirausaha secara baik dan benar juga. Yang ketiga itu menjelaskan sikap dan perilaku wirausaha yang sukses secara baik dan benar. Yang keempat ada menjelaskan karakter wirausaha secara baik dan benar. Yang kelima itu ada melakukan pengelompokan sikap dan perilaku wirausaha yang sukses secara teliti dan percaya diri. Dan yang terakhir itu ada melakukan pengelompokan karakter wirausaha secara teliti dan percaya diri. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Harapannya setelah kita belajar, kalian semua mampu, kesemuanya ini harus dikuasai. Jelas ya anak-anak ya? Jelas, Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Selanjutnya Bapak akan memberikan stimulus atau rangsangan agar kalian aktif nih di kelas ya. Coba perhatikan video yang akan Bapak putar. Terlihat? Putarkan tadi videonya ya, sudah ditonton semuanya? Udah, Pak. Udah ya. Gimana? Tadi videonya keren nggak? Keren, Pak. Keren ya. Oke, sekarang Bapak nih ingin bertanya nih ke kalian nih, Mbak Ratna, coba tadi yang di video itu siapa sih? Jadi kan banyak tuh. Tadi yang saya lihat dari video itu, Pak, beberapa orang pengusaha yang sukses di bidangnya masing-masing. Tadi ada bidang jasa, makanan, ya, dan lainnya, Pak. Iya betul ya, itu adalah pengusaha yang sukses di bidangnya. Tadi ada Mas Nadiem Makarim ya dari Gojek, terus ada Hendy Stiono dari Kebab Babarapi ya. Kalau Mbak Winda, kenapa sih kok mereka bisa sukses? Apa ya Pak ya? Kayaknya banyak deh Pak faktornya. Salah satunya mungkin ya Pak ya, mungkin nih disiplin sama pantang menyerah Pak. Soalnya yang saya tahu kayaknya kalau pengusaha atau wirausaha itu kalau gagal itu pasti akan coba lagi berkali-kali terus mereka pantang menyerah gitu Pak. Itu sih kayaknya ya Pak ya. Ya, hebat ya Mbak Winda ya. Benar ya, salah satunya itu disiplin dan pantang menyerah. Kalau coba Mbak Neng, kenapa sih wirausaha yang tadi itu bisa pada sukses? Ada nggak sih Mbak Neng? Nggak ada ya? Ada? Oh, yang Ada ya? para wirausaha, ya Pak. Iya, kenapa tuh, Para Mbak Neng? wirausaha yang tadi itu sukses itu karena mereka bekerja di passionnya masing-masing gitu, kemudian mengembangkan hobinya juga, dan yang paling utamanya pekerja keras dan mau belajar. Oh iya betul ya, itu salah satunya atau salah duanya ya. Kalian kalian mau nggak sih seperti mereka? Mau, Pak. Mau, Pak. Mau ya? Banget. Coba kalau mau Mas Wada gimana sih caranya? Ya kalau saya sih Pak, paling pertama belajar yang giat dulu Pak, biar ilmu semua yang kita yang guru ajarkan, apalagi Pak Sandi ajarkan nih, saya bisa praktekkan. Kemudian sama jangan takut gagal Pak, coba terus sampai berhasil. Itu sih dari video yang saya perhatiin. Oke, siap setuju ya dengan Mas Yuhada ya. Kalau tadi kan ada beberapa wirausaha ya. Saya pengen tahu nih, coba Mbak Firly nih. Tadi tuh wirausahanya kenapa sih bisa sukses sih? Perilakunya, karakternya, apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? Iya Bapak, menurut saya tadi kalau yang lain daripada yang lain yang belum diutarakan kayaknya mungkin disiplin kali ya Pak ya. Oh disiplin mah tadi udah sama Mbak Winda. Oh udah ya? Saya nggak merhatiin, Mbak Winda Pak. tadi bilangnya disiplin loh. Oh iya ya Pak? Iya. Apa ya berarti ya? Ini kali Pak, apa namanya? Apa tuh? Berani mengambil resiko. Ya itu salah satunya ya, berani mengambil resiko itu merupakan salah satu calon wirausaha yang sukses. Oke,
kita langsung masuk ke materi aja ya anak-anak. Kelihatan share video, share PPT Bapak? Terlihat, Pak. Terlihat Pak. ya. Nah, oke, di sini Ya. Bapak akan menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan menurut ahli. Boleh dibantu Mbak Rani? Menurut Zimmerer, kewirausahaan itu apa sih? Oke, Pak, di situ kewirausahaan itu suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Oke, kalau menurut Robin, coba Mbak Ratna dibantu Bapak. Menurut Robin itu apa sih kewirausahaan? Menurut Robin, kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang atau kesempatan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Nah, ya jadi kalau kewirausahaan itu adalah prosesnya ya. Proses penerapan kreativitas untuk menjadi wirausaha. Nah, kalau ini kewirausahaan, di slide selanjutnya itu ada wirausaha. Wirausaha menurut para ahli, menurut Gede Parma. Coba dibantu Mbak Winda. Menurut Gede Parma itu apa sih wirausaha? Wirausaha adalah orang yang berani memaksakan diri untuk menjadi pelayan bagi orang lain. Iya. Kalau menurut J.A. Schumpeter, Mbak Rani dibantu dong Bapak. Apa sih wirausaha menurut J.A. Schumpeter? Wirausaha adalah seorang inovator sebagai individu yang mempunyai naluri untuk melibatkan materi sedemikian rupa dan kemudian terbukti benar mempunyai semangat atau kemampuan dan pemikiran untuk menaklukkan cara berpikir lamban dan malas. Maksud saya Mbak Rina loh, ngapa Mbak Rani lagi Mbak Rani? Gak apa ya Mbak Rani ya, Mbak Rani lagi. Iya, gak apa-apa, Oke, Pak. ini pengertian wirausaha menurut ahli ya, ada menurut Gede Parma dan menurut J.A. Schumpeter. Kalau tadi kewirausahaan itu prosesnya, kalau wirausaha itu adalah pelaku usahanya. Ya, bisa ya membedakannya ya. Kalau kewirausahaan itu prosesnya, kalau wirausaha itu pelaku usahanya. Orangnya ya Pak ya, orangnya. Iya, orangnya. Wirausaha itu orangnya atau pelaku usaha. Nah, di sini ada tujuan kewirausahaan ya. Yang pertama itu menumbuh kembangkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Coba Bapak klik dulu. Ini ada artikel yang muncul? Ada, Pak. Ada terlihat ya? Ada, Nah, Pak. tadi itu kan menumbuh kembangkan jumlah wirausaha yang berkualitas ya. Nah, di sini ada artikel yang menjelaskan tentang rasio wirausaha Indonesia kalah dengan Singapura. Kenapa? Nah, di sini perhatikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, rasio jumlah wirausaha di Indonesia masih sebesar 3,47% atau hanya sekitar 9 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia itu berapa sih? 270 juta jiwa. Benar ya? 270 juta jiwa kurang lebih. Dan hanya 3,47%-nya yang menjadi wirausaha atau sekitar 9 juta. Ya, ini adalah tujuan dari kewirausahaan itu menumbuh kembangkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang nomor 2 dan nomor 3 coba dibantu Bapak dibaca Mbak Rina nih. Sekarang Mbak Rina ya, biar nggak ketukar lagi nih. Siapa? Ya, gimana Mbak Rina tujuan kewirausahaan yang nomor 2 dan nomor 3? Nomor 4 nih sekalian, 2, 3, 4. Oh, siapa? Untuk nomor 2 itu meningkatkan kesadaran dan pemahaman kewirausahaan yang tangguh, Pak. Terus yang nomor 3 meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Yang keempat membudayakan sikap dan perilaku wirausaha dan juga semangat berwirausasaha dalam masyarakat. Oke, ini tadi ada tujuan kewirausahaan ya, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, mempersingkat waktu, Bapak langsung lanjut aja ya. Nah, di sini ada sikap kewirausahaan. Yang pertama itu mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif, mampu bekerja tekun, teliti dan produktif, mampu berkaya berdasarkan etika bisnis yang sehat. Yang keempat itu ada mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang sistematis dan berani mengambil resiko. Yang terakhir ada mampu berkarya dan semangat kemandirian. Ini adalah 5 sikap kewirausahaan. Selanjutnya di sini juga ada perilaku. Ya, terlihat
Nah, di sini ada perilaku kewirausahaan, ada 5 ya. Yang pertama ada percaya diri, ada keorisinilan, ada pengambil resiko, terus ada kepemimpinan, berorientasi pada tugas dan hasil, dan yang terakhir itu ada berorientasi pada masa depan. Ya, ini ada beberapa perilaku kewirausahaan. Nah, ini ada karakteristik sukses wirausaha. Karakteristik itu apa sih? Mas Wadah, dibantu coba. Karakteristik itu apa sih? Karakteristik wirausaha. Karakter itu, Oh, ada ya. Bapak terdengar, Pak? Ya, silakan. Jadi kalau karakter itu seperti sifat yang khusus dipunyai sama pengusaha, Pak. Jadi ada sifat-sifat tertentu. Nah, itu diantaranya nih seperti yang slide Bapak kasih, ada jujur, optimis, pantang menyerah, berani mengambil resiko, dan kreatif tanpa batas. Itu Ya, sih, Pak. benar ya, karakteristik itu bisa dibilang ciri-ciri atau ciri khas yang melekat oleh seorang wirausaha. Tadi ada 5 ya, ada jujur, optimis, pantang menyerah, berani mengambil resiko, dan kreativitas tanpa batas. Selanjutnya di sini ada karakteristik sukses wirausaha oleh Bigraf. Menurut Bigraf itu ada 10D ya. Yang pertama itu ada dream. Dream ini maksudnya adalah visi ke depan. Ya, terus ada decisiveness. Itu tentang ketegasan. Jadi seorang wirausaha itu harus memiliki ketegasan. Yang ketiga itu ada determination. Determination itu adalah kebulatan tekad. Terus ada doors, itu melakukan keputusan. Terus ada dedication, ya, dedication ini adalah dedikasi, ya, jadi seorang wirausaha itu harus berdedikasi yang tinggi terhadap bisnisnya. Terus ada devotion, devotion ini mencintai pekerjaan. Terus ada detail, mana detail? Nah, di sini ada detail itu dapat merinci. Terus ada destiny, destiny ini memiliki tujuan. Terus ada dollars ini kekayaan atau modal atau uang. Yang terakhir itu ada distribute itu bagi-bagi. Ini adalah karakteristik sukses wirausaha menurut Bigraf ya. Nah, ini ada faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Terlihat ya. Yang pertama ini untuk faktor keberhasilannya itu ada jujur, disiplin dan berani, bakat, pengalaman dan pengetahuan, karena keyakinan dan fasilitas, menguasai bidang usaha yang digeluti, dan yang terakhir itu dapat melaksanakan prinsip manajemen. Ini untuk yang faktor-faktor keberhasilan. Kalau yang kegagalannya ada, Pak? Ada. Yang pertama itu tidak ada perencanaan yang matang. Ini bakal atau akan menjadi kegagalan wirausaha. Yang kedua itu bakat yang tidak cocok, terus ada kurang pengalaman, tidak punya semangat, kurang modal, lemahnya pemasaran, tidak punya etos kerja. Dan yang terakhir itu ada lokasi yang kurang strategis. Ya, itu tadi mungkin presentasi atau materi untuk hari ini. Ya, coba ada yang ingin bertanya tentang materi yang Bapak sampaikan? Mbak Rani mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh iya Pak, jadi kalau seorang wirausaha itu harus punya sikap sama karakteristik seperti itu ya Pak? Nah, oke. Terima kasih Mbak Rani. Jadi wirausaha itu harus memiliki sifat, perilaku, dan karakteristik yang tadi sudah Bapak sebutkan, tapi tidak harus semuanya. Ya. Tapi lebih banyak itu lebih baik. Begitu ya Mbak Rani ya? Iya Pak. Nah, ada lagi mungkin? Mas Wada, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya Pak, ya, kalau misalkan cara kita biar tahu nih Pak, kita punya bakat apa gitu Pak, ada nggak Pak? Cara kita tahu kita bakatnya apa? Biasanya kalau bakat itu bisa diasah ya Pak. Jadi kita tahu dulu nih kita kesukaannya apa, hobinya apa, baru nanti kita tahu bakatnya seperti apa. Oke, terima kasih Pak. Ya, Mbak Firi mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak Bapak, cukup, udah jelas ya? nih Pak. Oke, alhamdulillah kalau udah jelas ya. Nah, kalau sudah jelas, ini Bapak
selanjutnya akan membagikan LKPD ya. Silakan cek GCR-nya, Google Classroom-nya masing-masing. Di-download lalu dikerjakan ya. Bapak beri waktu 5 menit, silakan dikerjakan. Oke. Di-skip dulu ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan bagi kelompok ya. Silakan Bapak akan membagi ketua timnya saja karena di sini ada 9 orang. Bapak akan membagi 2 tim. Tim pertama ini ketua kelompoknya itu ada Mas Anam dan tim keduanya itu Mas Suhada. Silakan anggota yang lain boleh mengikuti ketuanya. Ya. Oke, sudah ada timnya Mas Anam. Silakan. Iya, sudah Bapak. Iya, siapa aja Mas Anam? Ya, tim saya itu saya sendiri, Mbak Firly, Mbak Ridwan, Mbak Rani, sama Mbak Neng, Bapak. Oke, kalau Mas Suhada, ada siapa aja timnya? Saya timnya sisanya dari Pak Sofatul Anam, Pak. Oke, berarti Mas Suhada itu ada Mas Suhada, ada Mbak Rina, Mbak Winda, dan Mbak Ratna ya? Iya, Pak. Nah, karena sudah komplit, silakan dikerjakan LKPD-nya, nanti perwakilan akan menjelaskan hasil diskusi ya. Kita skip aja ya LPD-nya ya, LKPD-nya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang sebentar. Nah, tugas project ya, tugas project untuk kalian lakukan untuk hari ini dan pertemuan selanjutnya. Tugasnya apa Pak? Tugasnya itu kalian akan melakukan wawancara kepada wirausaha yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ya, dengan ketentuan yang pertama, narasumber adalah wirausaha yang sukses di bidang usahanya. Tidak ada batasan kriteria, dapat di berbagai bidang usaha, mau produk, mau jasa, mau tukang cukur, mau tukang makan, kafe, dan lain sebagainya, silakan. Mau sektor formal ataupun informal juga boleh. Ya, formal dan informal bagaimana Pak maksudnya? Formal itu mungkin yang sudah memiliki surat izin usaha, yang informal itu yang tidak memiliki surat izin usaha. Silakan ya, diperbolehkan. Nah, untuk yang ini adalah beberapa pertanyaan yang harus kalian ajukan, ya. Pemilik usahanya siapa? Nama pemiliknya siapa? Nama usahanya apa? Bidang usahanya apa? Produk atau jasa yang dijualnya itu apa? Sejak kapan? Nah, sikap pendukung, perilaku, karakter, dan visi dan misi usahanya juga harus ditanyakan ya. Ini nanti kita... Nah, ini desain perencanaannya. Yang pertama, membuat kelompok kerja, mengatur pembagian tugas anggota kelompok, mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, menyiapkan media yang dibutuhkan, menyusun jadwal, mencari dan membuat janji terhadap narasumber. Yang terakhir adalah melakukan wawancara terhadap narasumber. Untuk hari ini tugasnya hanya membuat kelompok kerja, mengatur pembagian tugas, dan menyusun jadwal penyelesaian proyek ya. Untuk sisanya nanti dilakukan di minggu depan. Jelas ya anak-anak ya? Jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas, sudah Pak. jelas. Oke, kalau sudah jelas. Nah, ini adalah tugas hari ini. Silakan kalian kerjakan. Kalau sudah selesai boleh dipresentasikan. Oke, karena waktunya udah mau sedikit habis, langsung dipresentasikan saja ya. Silakan untuk tim 1 itu dari Pak Anam, berarti Mbak Firly boleh dijelaskan. Saya stop share, silakan Mbak Firly untuk share screen ya, tugas yang sudah dikerjakannya. Baik Pak. Ini yang untuk mengatur jadwal, ini ketua kami yaitu Anam, kemudian untuk persiapan alatnya itu saya sendiri, kemudian untuk mengatur dan menghubungi narasumber itu Neng, selanjutnya untuk produksi, untuk mewawancara itu Rima, dan menyusun dan mengelola data itu Pak Anam, dan membuat project dalam bentuk presentasi itu nanti sama Rani Pak. Setelah itu kita ada jadwalnya nih. Yang pertama itu membentuk kelompok dan pembagian tugas itu pada tanggal 5 Oktober 2022, mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan itu 6 Oktober 2022, mengatur dan menghubungi narasumber itu 7 Oktober 2022, kemudian produksi pewawancara 9 Oktober 2022, selanjutnya menyusun dan mengelola data atau informasi 9 Oktober 2022, selanjutnya membuat proyek dalam bentuk presentasi 10 Oktober 2022. Seperti itu Pak, diskusi kami yang sudah kami bahas pembagian tugasnya. Oke, untuk tim 2 kita skip saja ya, karena waktunya juga sudah agak ini, nanti kita sambung di lain waktu. Nah, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini ya, kan sudah jelas untuk tugas proyek besoknya. Yang belum, silakan nanti dikerjakan di rumah ya. Alhamdulillah ya, sebelum Bapak closing, Bapak akan melakukan evaluasi dulu nih. Evaluasi, silakan kalian mengerjakan soal-soal evaluasi
melalui kuisis. Nanti link kodenya akan Bapak berikan ya, silakan kalian kerjakan. Terus nanti Bapak akan evaluasi nilai-nilainya. Oke, skip alhamdulillah nilainya bagus-bagus ya. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum pulang, boleh bantu Bapak merefleksikan pembelajaran hari ini. Coba Mbak Rima dibantu Bapak. Iya Pak, jadi ini Pak untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar mengenai kewirausahaan, wirausaha, sikap dan perilaku wirausaha beserta karakteristiknya ya Pak ya, sampai faktor keberhasilan dan kegagalan berwirausaha, dan kita juga sudah merencanakan tugas proyek kewirausahaan ini Pak dengan membentuk kelompok hingga menetapkan jadwal gitu Pak. Oke, baik, terima kasih ya Mbak Rima ya. Untuk hari ini kita cukup sekian. Untuk minggu depan jangan lupa dikerjakan. Tugas proyeknya sudah dalam bentuk presentasi. Jelas ya anak-anak ya? Jelas Pak. Oke, silakan. Jelas Pak. Silakan langsung aja dipimpin doanya sebelum kita pulang. Iya Pak Sandi. Oke teman-teman, sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih ya Pak Sandi. Sandi. Tetap jaga kesehatan semuanya.